Halo teman-teman, kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Battletrog The Heaven Season 5 episode 76, di mana pada episode sebelumnya Kyoyan mengalahkan Kisan, alkemis nomor 1 di kota Black Emperor dalam perebutan bahan obat. Kemudian di pavilion Black Emperor, dia bertemu dengan Han Peng, tapi mereka berdua tidak saling menyadari. Kyoyan berkata bahwa orang berjubah abu-abu itu sangat aneh dan dia memiliki aura yang familiar. Kyoyikian berkata bahwa meski orang itu terlihat lemah, tapi dia merasa ada sedikit napas yang tidak biasa. Kyoyikian mengatakan bahwa orang berjubah abu-abu itu pasti bukan orang biasa. Sampainya mereka di aula pavilion, seorang petugas menyambut mereka dan mengajak mereka menuju kamar. Dalam perjalanan, Kyoyikian melihat ada beberapa master yang mengepung mereka. Pelayan berkata bahwa itu adalah Kuicha, ketua geng rasi serigala. Kuicha menghadang Kyoyan dan berkata bahwa dia perlu membuat perhitungan dengan Kyoyan. Pelayan yang ketakutan kemudian lari dari sana. Kuicha berkata bahwa Kyoyan telah melukai anggotanya di gerbang kota. Kyoyan berkata bahwa itu hanya kelompok sampah yang pantas dimusnahkan. Mendengar itu, Kuicha menjadi marah dan berkata bahwa orang yang tangannya patah adalah keponakannya. Kuicha menyerang Kyoyan dengan senjatanya, tapi itu bisa ditahan hanya dengan 2 jari oleh Kyoyan, dan aura Kyoyan membuat mereka terdorong mundur. Kuicha terkejut melihat kekuatan Kyoyan yang seorang Dao Huang sehingga Kuicha memutuskan untuk mundur. Jian menjadi marah karena serangan mereka membuat permennya hancur. Dan melihat itu Kyoyan berkata bahwa mereka tidak bisa kabur kecuali mereka bisa menahan 3 pukulan dari Jian. Mendengar itu Kuicha tertawa dan dia berkata bahwa anak kecil itu akan mati di tangannya. Jian yang marah langsung mengeluarkan auranya dan aura itu membuat mereka terkejut. Belum selesai di situ, Jian langsung memukul Kuicha hingga dia terpental jauh dan semua anggota yang lain juga terjatuh terkena pengaruh serangan Jian. Kuicha ketakutan dan berteriak meminta tolong pada ketua Moya. Sebelum Jian memukul Kuicha, ketua Moya muncul di sana dan menahan serangan Jian lalu memukul Jian hingga terpental. Kyoyan terkejut melihatnya dan dengan cepat menahan serangan ketua Moya hingga mereka berdua sama-sama terdorong mundur. Kyoyan berkata bahwa menyerang anak kecil dengan jurus sekuat itu sungguh keterlaluan. Moya berkata bahwa dia adalah ketua muda dari sekte Black Emperor dan juga pengurus pavilion Black Emperor. Dia berkata bahwa gadis kecil itu bukan orang biasa sehingga dia terpaksa menggunakan kekuatan yang lebih. Kyoyikian meminta Kyoyan untuk menahan diri dan membiarkan masalah ini. Meski Jian tidak setuju, tapi Kyoyan setuju karena ada banyak master di pavilion. Jika mereka bertarung maka hasilnya mungkin tidak baik. Ketua Moya kemudian meminta maaf atas kejadian itu lalu Kyoyan pergi ke kamarnya. Saat Kyoyikian melihat Moya, dia mengeluarkan aura racunnya dan terlihat Moya sangat tertarik pada Kyoyikian. Moya berkata bahwa
wanita itu sangat cantik, jadi dia tidak akan melepaskannya. Saat itu Kyoyan bersama Kyoyikian dan Jian telah sampai di kamar mereka. Kyoyan mengatakan bahwa geng rasi serigala pasti diperintah oleh Moya untuk memprovokasinya. 奎狼帮赶上门挑衅，只怕是……你为什么不出手？就怕只是要小心黑龙如果是彩铃姐，一定不会犯到那个家伙。不放了那家伙。 Sambil mengeluarkan sebuah bunga, Kyoyikian berkata bahwa di sini adalah wilayah sekte Black Emperor, jadi mereka tidak boleh bertindak sembarangan. Tapi jika Moya memiliki niat jahat, maka dia tidak akan bertahan selama 3 hari. Jian terkejut dan bertanya, apa Kyoyikian telah meracuninya? Kyoyikian mengangguk dan berkata bahwa soal racun dia sangat ahli. Kyoyikian meletakkan bunga itu di meja dan berkata bahwa ini adalah bunga penelan jiwa. Aroma yang dikeluarkannya bisa membuat orang koma. 这是吞魂花，它散发出的香味。毒师的奥妙之处果然非比寻常，能致人昏迷。这么一株不起眼的花摆在这里， 将这个服下， 谁能知道竟还有这般效果？ 便不受影响。出门才。 Kyoyikian kemudian mengeluarkan 2 pil dan dia memberikannya kepada Kyoyan dan Jian agar mereka tidak terpengaruh oleh bunga penelan jiwa. Melihat Jian yang masih kesal pada Moya, Kyoyan berkata bahwa kekuatan Moya hanya Dohuang bintang 6. Jadi Jian hanya perlu melepas semua kekuatannya jika berhadapan dengan Moya lagi. 全力，大禹之下是蓝葵，姐，那家伙能将你的力量全部卸掉。 Di tempat lain, Ketua Lembah Api Iblis melapor pada Han Peng bahwa banyak ahli telah berkumpul di kota Black Emperor untuk mendapatkan cairan body. Han Peng berkata bahwa apapun yang terjadi mereka harus mendapatkan cairan body, meski harus membunuh semua penghalang. 先生，据我所知，你的老牌势力，他们对菩提化体此次黑皇城吸引了不少黑角猿，抱着必得之心， 必须将菩提化体仙弄到手。元州有令，不惜一切代价，凡是敢阻碍我们的，杀。 Tetua berkata bahwa Sekte Kiao dan Akademi Jianan juga datang dan mereka adalah musuh bebuyutan Lembah Api Iblis. Tetua meminta Han Peng untuk membunuh mereka. Han Peng berkata bahwa mereka tidak akan bisa kabur darinya. 那便不打扰先生了。于关注，一有消息我便通知。菩提化体仙有关的消息我会多多先生。不哪些强者，尤其是斗宗，顺便再打探一下究竟有。是。 Keesokan harinya Moya datang ke kamar Kyoyan dan memohon maaf untuk kejadian kemarin. Moya berencana mengajak mereka berkeliling kota dengan niat agar bisa bersama dengan Kyoyikian. Belum sempat Kyoyan menjawab dari dalam kamar, Jian menerjang ke arah Moya dan membuat Moya terkejut. Kali ini Jian menggunakan semua kekuatannya dan membuat Moya tidak bisa bertahan. Serangan Jian berhasil membuat Moya terpental dan terluka. Kyoyan meminta Jian untuk masuk dan dia meminta maaf pada Moya karena Jian hanya anak kecil yang nakal dan berharap Moya memakluminya. Kyoyan kemudian masuk ke dalam meninggalkan Moya yang sedang menahan amarahnya karena sudah dipermalukan oleh anak kecil. Setelah itu Kyoyan akan membuat pil tingkat 6 kelas atas dan dia meminta Kyoyikian dan Jian untuk berjaga dan jika ada yang berusaha menerobos masuk mereka tidak perlu berbelas kasihan. 以后若是有机会，再请少宗入一步。好，本少记下来。烟消，很好。让那小白脸也试试本小姐的拳。先待在房中，不要再理会任何人。今日若真有强行破门而入的，不用留情。 Kyoyan mengeluarkan semua bahan obat yang dia punya untuk membuat pil penerobos Zong. Pil itu bisa meningkatkan keberhasilan Master Dohuang menjadi Dozong. Meski gagal menerobos Dozong, itu juga dapat menstabilkan kekuatan dan menghindari resiko penurunan tingkat. 破宗丹，6品巅峰强者在晋级斗宗时用的上品丹药，能令斗皇帝多一成成功率，且服用也能稳住实力，免去之，即使冲击斗宗失败，降级风险。 Kyoyan mengeluarkan tungku obatnya dan memasukkan api surgawinya ke dalam tungku. Setelah itu Kyoyan mulai memasukkan semua bahan obat satu persatu untuk dimurnikan menjadi pil. Waktu terus berlalu hingga akhirnya di hari kedua terjadi getaran dan aura mulai memancar keluar dari tungku menuju ke langit. Tentu saja sinar cahaya itu membuat terkejut semua ahli yang ada di sana, sehingga mereka dengan cepat pergi untuk melihat.
比丹药承担是动静比这大多了。正品丹药。 Han Peng, Suqian, dan Qiao Li tiba di sana lebih dulu. Mereka penasaran dengan alkemis yang mampu membuat pil tingkat 6 kelas atas. Saat mereka sedang menyaksikan apa yang terjadi, Qiao Yiqian muncul di sana dengan tekanannya. 靠近房间100米者。这女子竟是一名斗宗强者。 Itu membuat semua ahli yang datang terkejut karena tempat itu dijaga oleh Master Daozong. Qiao Yiqian meminta mereka untuk mundur dalam waktu 30 detik. Qiao Li berkata bahwa sekte Qiao tidak bermaksud untuk mengganggu. 仇不是明智之举。我们向门无意冒犯。你们是萧门？在下小妹，萧门门主萧烈。 Mendengar itu, Qiao Yiqian juga meminta Qiao Li untuk mundur terlebih dahulu agar tidak mengganggu pembuat pil. Mereka semua kemudian menyaksikan dari kejauhan dan dalam. Qiao Yan masih berusaha memurnikan semua bahan obat dan menyatukan mereka menjadi pil. Ketika pil mulai terbentuk, aura yang kuat muncul dan itu membuat semua ahli terkejut betapa hebatnya alkemis yang mampu membuat pil tingkat 6 kelas atas ini. Sekian video kali ini, kita bertemu lagi pada video berikutnya. Bye-bye.